Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen atas pemberian tugasnya, dan pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang ketaatan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Namun sebelum pembahasannya dijelaskan, alangkah baiknya jika kita mengenal anggota kelompok 1. Yang pertama itu ada Nathanael Sarakan, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Andi Irma Adrianingsi. Yang ketiga ada Nur Samsam Putri Ardi. Yang keempat Siti Nur Asya Rahman. Yang kelima ada Egidio Vanessa. 7 Muhammad Adisud. Yang ketujuh ada Muhammad Muhammad Yahya. Dan yang kedelapan Wilda Andira. Dan tanpa berlama-lama kita segera masuk dalam pembahasan. Mengenai tentang konsep akan dijelaskan oleh Saudari Egidio Vanessa. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membaca bagian konsep. Jadi, kepatuhan hukum dan kesadaran hukum secara sosiologi adalah keadaan seseorang warga negara yang tunduk dan patuh dalam satu aturan hukum yang berlaku. Kepatuhan dan ketaatan ini didasarkan pada kesadaran-kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan akan ada. Dengan demikian, kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Egidio Vanessa. Dan next slide. Kelanjutan dari konsep ini akan dijelaskan oleh Saudari Andi Irma Andrianingsi. Kepada Saudari Andi Irma dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Adapun konsepnya yaitu lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu permasalahan yang mendasar dalam menerapkan hukum atau undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut adalah permasalahan pada tingkat kepatuhan pengemudi angkutan kota atau angkutan umum yang sering berhenti atau parkir sembarangan, bukan di dalam terminal angkutan kota atau angkutan umum, sehingga membuat jalanan menjadi macet selain kurangnya kepatuhan dan kesadaran dari sopir angkutan kota ataupun angkutan umum tersebut untuk bisa tertib. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Andi Irma Andrianingsi. Dan kelanjutan dari materi yaitu tentang bagaimana realita yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Muhammad Yahya. Kepada Saudara Muhammad Muhammad Yahya dipersilakan dengan hormat. Terima kasih kepada moderator. Ya, realitanya dalam kenyataannya ada beberapa hal secara include perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum. Pertama, kesadaran tentang apa itu hukum. Berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya, hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Pada hakikatnya, kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja. Akan tetapi, berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik, dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat, maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultan dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif. Kedua, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain. Berarti dalam melaksanakan hak akan hukum, kita dibatasi oleh hak orang lain.
masyarakat sebagai pengguna jalan masih saja ada yang melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, masyarakat oleh sebab itu diberi penindakan tegas berupa tilang. Tetapi meskipun sudah ada tindakan preventif yang berupa sosialisasi dan reservis berupa teguran dan penindakan tegas dari aparat Polri, dan juga adanya ancaman sanksi pidana bagi pelanggar yang masih tetap melakukan pelanggaran berulang-ulang supaya dapat menimbulkan efek jerah terhadap pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi masih tetap tidak menimbulkan efek jerah kepada pelanggar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Muhammad Yahya. Dan pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang masalah. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Saudari Siti Nur Aisyah. Kepada Saudari Siti Nur Aisyah dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, melanggar rambu-rambu lalu lintas bisa dibilang sudah menjadi tabiat masing-masing masyarakat. Kebiasaan masyarakat saat ini sangat sulit untuk diubah sehingga banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan perubahan termasuk penetapan undang-undang tentang lalu lintas. Pada saat ini, angka kecelakaan semakin meningkat. Hal itu disebabkan oleh banyaknya pengguna transportasi melanggar rambu lalu lintas, seperti halnya banyaknya pengemudi yang bermain HP saat sedang mengemudi. Mengemudi dengan bermain HP sangat jelas dilarang dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 283 mengenai mengemudi secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nur Aisyah. Next slide. Kelanjutan dari masalah yang telah dijelaskan oleh Saudari Siti Nur Aisyah akan saya jelaskan. Undang-undang ini begitu jelas, tetapi banyak orang yang masih melakukannya dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu para penegak hukum. Juga kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap rambu lalu lintas dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan sesama pengguna jalan. Lalu selain itu, ada juga kendaraan yang berbelok tidak menyalakan lampu sein. Di kota ini, kedisiplinan dalam berlalu lintas masih sangat rendah, seperti tidak menyalakan lampu sein saat berbelok. Seringkali para pengendara menganggap itu adalah hal yang remeh, padahal tidak memberikan tanda ketika akan berbelok itu sangat berbahaya dan tentunya menyebabkan kecelakaan. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 294. Berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp100.000. Baik, itulah penjelasannya tentang masalah dan masih ada kelanjutan dari masalah yang akan dijelaskan oleh Saudari Nur Samsam. Kepada Saudari Nur Samsam dipersilakan dengan hormat. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan lanjutan dari masalah sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281 mengatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1, pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Dalam undang-undang ini sudah sangat jelas setiap orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi dapat terkena sanksi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak pengemudi yang tidak memiliki SIM. Dan juga terkait sanksi yang di undang-undang tidak sama dengan praktikan dalam keseharian. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 291 mengatakan bahwa tidak menggunakan helm SNI sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Membiarkan penumpang tidak menggunakan helm sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan dengan denda Rp250.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Samsam. Dan kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu
tentang strategi yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Muhadi Suhud. Kepada Saudara Muhammad Muhadi Suhud dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan membahas tentang strategi atau solusi. Strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diantaranya. Pertama, sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas, memasang spanduk-spanduk, dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, seperti diadakannya polisi sahabat anak, PKS, polisi pergi ke kampus, dan taman lalu lintas. Kedua, Polmas atau pemolisian masyarakat adalah proses edukasi di tingkat komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas. Ketiga, membangun karakter disiplin. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah berperilaku disiplin dalam berlalu lintas? Menganggap kita tergolong orang-orang yang peduli tentang keselamatan? Seorang yang disiplin ketika melakukan suatu pelanggaran, walaupun itu kecil, mereka merasa bersalah, terutama karena ia merasa sendiri, seperti pada saat melanggar dirinya dalam berkendara. Perilaku disiplin juga dinilai oleh rasa cinta pada diri sendiri, karena setiap perbuatan baik pada dasarnya untuk kepentingan diri sendiri, walaupun terkesan untuk kepentingan orang lain. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Muhadi Suhud. Dan kelanjutan dari solusi atau strategi akan dijelaskan oleh Saudari Wilda Andira. Kepada Saudari Wilda Andira dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan bahas beberapa poin yang terkait pembahasan sebelumnya. Poin keempat, mengingatkan kembali kepada pemangku kebijakan mulai dari Dinas Pendidikan sampai kepada Kepala Sekolah agar kembali menggalakkan kesepakatan Menteri Pendidikan Nasional dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 3 3KP 2010 dan nomor B 3 2010 tanggal 8 Maret 2010 untuk memasukkan materi pendidikan lalu lintas dalam kurikulum intrakurikuler berupa kegiatan pengintegrasian disiplin berlalu lintas dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Masuknya kurikulum lalu lintas di sekolah merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar agar berhati-hati di jalan raya. Kelima, sinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui DI di waktu khutbah Jumat ataupun pada saat wirid-wirid pengajian tentang budaya terutama tertib berlalu lintas sebagaimana yang Allah sampaikan pada Al-Quran Surah As-Saff ayat 4. Pada dasarnya hukum itu adalah diri kita sendiri dan berbasis pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat pengguna jalan tidak hanya taat terhadap aturan lalu lintas pada saat ada petugas lalu lintas, tetapi juga taat pada saat tidak ada penjagaan, karena keamanan, keselamatan, dan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Mari disiplin berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wilda Andira yang telah menjelaskan kelanjutan dari solusi dan strategi. Dan itulah solusi dan strategi yang menjadi penutup pada pembahasan kami saat ini dari kelompok 1. Dan kami mohon maaf jika banyak kesalahan baik berupa jaringan maupun kesalahan dalam menyampaikan pembahasan. Dan itulah pembahasan kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.